Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa sampai saat ini kita masih dalam keadaan baik. Terlebih saya percaya bahwa kita masih setia kepada Tuhan. Senang sekali pagi hari ini, Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil. Dengan sukacita akan mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan, kami dimampukan pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ajar kami, supaya kami mengerti dan memahami secara benar kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Supaya ini menjadi suluh kami, pedoman kami, arah langkah kehidupan kami, untuk menapaki kehidupan kami di hari ini. Terpujilah Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menemukan hidup dalam kasih. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 2-4. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2 LAI. Firman Tuhan berkata, "Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja berkata kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kata raja, 'Tidak adakah lagi dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?' Lalu kata Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya.' Raja bertanya kepadanya, 'Di manakah dia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar.'" Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah keluarga Saul yang dipanggil menghadap Raja Daud pada ayat yang kedua? Yang dipanggil menghadap Raja Daud adalah seorang hamba bernama Ziba. Apa yang dikatakan raja kepada Ziba pada ayat ketiga? Kata raja, "Tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Pertanyaan yang ketiga, di manakah keberadaan Mephiboset pada ayat keempat? Mephiboset, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mephiboset itu miskin, tak berdaya, dan tidak layak menerima kasih karunia Daud. Daud kemudian menemukan bahwa seorang putra Yonatan yang miskin dan lumpuh tinggal bersembunyi darinya. Adapun seorang hamba dari keluarga Saul bernama Ziba, dan mereka memanggilnya kepada Daud. Lalu bertanyalah Raja Daud kepadanya, "Apakah engkau Ziba?" Jawabnya, "Aku ini hambamu." Berkatalah raja, "Apakah belum ada seorang pun dari keluarga Saul yang kepadanya aku dapat menunjukkan kasih karunia Allah?"
Dan Siba berkata kepada raja, "Masih ada seorang anak Yonatan yang lumpuh pada kedua kakinya." Maka bertanyalah raja kepadanya, "Di mana dia?" Dan Siba berkata kepada raja, "Lihat, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Daud harus meminta bantuan seorang hamba bernama Siba untuk mengetahui keberadaan Mefiboset dan lokasinya. Ini berarti bahwa Mefiboset telah hidup dalam persembunyian dan ketakutan terhadap Daud. Dia berusia 5 tahun dan lumpuh pada saat kematian Yonatan. Dia menjadi lumpuh ketika seorang perawat bernama Yisrael menjatuhkannya dalam upaya yang salah arah untuk melarikan diri dari Daud. Dapat kita lihat di 2 Samuel pasal 4 ayatnya yang keempat. Saat itu dia masih muda, tetapi dia begitu tidak berdaya sehingga dia bahkan tidak memiliki rumah sendiri. Dia juga tinggal dengan orang yang bukan sukunya sendiri. Mefiboset berasal dari suku Benyamin, tetapi dia bersembunyi di rumah Makir, seorang anggota suku Manasye. Kita bisa lihat di Kejadian 50 ayat 23. Karena Mefiboset adalah putra sulung dari putra tertua Saul, yaitu Yonatan, 2 Samuel 9 ayat 3, banyak yang akan menganggapnya sebagai pewaris sah tahta Saul. Paman Mefiboset, Isiboset, telah melancarkan perang saudara untuk memperebutkan tahta. 2 Samuel 2 ayat 8-11, 2 Samuel pasal 3 ayat 1-4, pasalnya yang ke-12. Oleh karena itu, sebagian orang akan menganggapnya sebagai ancaman bagi Daud. Namun, karena ia seorang yang catat, sebagian yang lain tidak akan menganggapnya sebagai raja yang sebenarnya. Mefiboset adalah orang yang nyata, tapi dia juga merupakan simbol bagi gereja. Seperti Mefiboset, semua orang miskin, tidak berdaya, dan tidak layak mendapat kasih karunia Raja segala raja. Mefiboset menemukan hidupnya bersama Daud sebagai anggota terhormat di istananya, hanya setelah kehilangan kekuasaan dan prestis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita melakukan firman Tuhan ini. Selaku pelajar, mahasiswa, karyawan, usahawan, orang pemerintah, dan rohaniwan, apa pesan Tuhan melalui perenungan hari ini? Mari kita memperhatikan orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang mendapat perundungan, orang-orang yang mendapat pelecehan. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, kita harus hadir bagi mereka dengan tindakan nyata. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini, agar terus belajar bahwa hidup menjadi berarti karena adanya kasih, baik kasih Allah maupun
sesama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan kami yang kami lakukan pada hari ini. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dan kami dapat membagikannya kepada orang lain, supaya mereka juga menemukan hidup dalam kasih. Terima kasih ya Bapa. Semua pekerjaan, aktivitas, pelayanan yang kami lakukan hari ini, biarlah itu berkenan di hati-Mu dan membuat kami semakin tumbuh dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kehidupan kami hari ini, dan kami memulai kehidupan kami bersama dengan Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua dan selamat beraktivitas. Berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Shalom.